Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, kita di sini pembelajarannya dari rumah, tidak di sekolah. Mengapa? Untuk mencegah, menghambat penyebaran virus COVID-19. Karena saat ini wabah COVID sangat menggila. Banyak orang terpapar virus COVID. Nah, di sini sampai beberapa rumah sakit itu sampai tidak punya stok tabung untuk membantu pernapasan penderita COVID. Bahkan sampai rumah sakit penuh pasiennya. Karena itu untuk menghambat penyebaran virus COVID dengan kita salah satunya ikhtiarnya melakukan pembelajaran dari rumah. Tidak perlu berkerumun di sekolahan. Anak-anakku, apa sih dalilnya bahwa kita perlu tidak berkerumun? Dulu wabah penyakit itu pernah terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah berkunjung ke negeri Syam. Di situ ternyata ada wabah penyakit. Sayyidina Umar bin Khattab berunding sama sahabat-sahabatnya. Ya. Nah, apa perundingannya itu? Apakah kita perlu datang ke lokasi wabah penyakit tersebut? Sama sahabat Nabi, kalau Baginda Umar bin Khattab tidak datang, berarti Umar bin Khattab lari dari takdir. Kalau ada masukan dari sahabat Nabi, dia mengutip sebuah hadis Nabi, di mana kalau kita baca, apakah kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri itu. Itu adalah ikhtiar dari Umar bin Khattab untuk tidak mengunjungi tempat wabah penyakit tersebut. Berarti perlu untuk agar kita tidak terpapar penyakit, ikhtiar lahir, yaitu mencegah ke tempat-tempat yang menyebabkan penularan penyakit. Ada juga hadis Nabi, janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit. Dan sekarang ini ada penderita corona yang kelihatannya sehat, tidak sakit, tapi sebetulnya menularkan penyakit. Sehingga perlu untuk mencegah wabah virus corona, kita pembelajaran dari rumah. Karena kita tidak tahu apakah kita termasuk penderita COVID tapi tanpa gejala. Ini foto keluarga saya. Ini foto saya, foto istri saya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan ini adalah motivator Kak Acun, mungkin yang pernah dengar dari Mata Hati. Kalau ditanya alamat saya ada di mana? Kalau alamat saya di darat, itu di Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Kalau dunia maya, ini Facebook saya, Nanang Arifin. Ini kalau alamat HP saya 085649416. Di mana saya studi? Saya studi itu sama dengan kalian di Man Kodya Blitar. Kalau sekarang namanya Man Kota Blitar, dulu zaman saya namanya Man Kodya Blitar. Ini foto saya dan teman-teman bersama wali kelas almarhum Bapak Komari ketika dinyatakan lulus dari Man Kodya Blitar tahun 1997. Setelah selesai dari Man Kodya Blitar, saya melanjutkan ke sini, Universitas Jember. Ini foto saya ini dan kawan-kawan saya ketika di Laboratorium Biologi Universitas Jember tahun 1997 sampai tahun 2003. Nah, ada pertanyaan.
Untuk apa kita belajar biologi? Nah, ayat yang pertama turun pada Rasulullah dari malaikat Jibril itu ini, Iqra, bacalah. Apa suruh membaca Al-Quran? Tidak. Iqra itu secara kontekstual itu mempelajari fenomena alam dan sosial, meneliti. Nah, negara Indonesia sebagai negara umat muslim terbesar di dunia, ini ternyata dari sisi penelitian itu sangat rendah sekali. Urutannya sangat rendah sekali. Urutan 81 dari 87 negara. Dari publikasi ilmiahnya sangat rendah. Dari budaya membaca, literarisasi sangat rendah sekali. Nomor 2 dari bawah. Ini yang sangat memprihatinkan, sehingga perlu digalakkan untuk membaca, literarisasi, belajar. Iqra itu belajar, ada juga mengartikan meneliti fenomena alam, bisa biologi, fisika, kimia, fenomena sosial. Contohnya adalah sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, belajar ilmu agama fardu kifayah, belajar ilmu umum fardu ain. Belajar ilmu agama fardu ain, belajar ilmu umum fardu kifayah. Apa hikmah kita belajar sains, ilmu pengetahuan alam ini? Di sini kita bisa membuktikan, mungkin juga menemukan bahwa salat tahajud dapat digunakan sebagai pengobatan. Ini pengalaman pribadi dari Profesor Dr. Muhammad Soleh ketika masih di pondok pesantren Lirboyo. Dia terkena penyakit yang sangat ganas, kulitnya terkelupas, namanya kanker kulit. Dan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan rajin sholat tahajud. Dia sehabis dari pondok pesantren Lirboyo, kuliah di Institut Agama Islam Tribakti Kediri, menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, S2 di Pendidikan Bimbingan Konseling IKIP Malang, sekarang Universitas Negeri Malang, dan hebatnya dia S3 di UNER, Universitas Airlangga, jurusan kedokteran. Dan disertasinya, itu hasil pengalamannya, dia membuktikan bahwa sholat tahajud dapat menyembuhkan penyakit, dan ini sudah diakui dunia internasional. Karena syarat untuk mendapatkan gelar doktor, dia harus membuat tulisan ilmiah, publikasi ilmiah di jurnal internasional. Berarti ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa sholat tahajud dapat menyembuhkan penyakit, dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, ini semoga aja dari kalian akan lahir Profesor Dr. Muhammad Soleh muda yang akan menemukan dari hikmah beribadah untuk meningkatkan kesehatan. Nah, di sini apa kontrak belajar kita? Kontrak belajar kita dari sisi sikap. Itu nilai sikap saya ambil ya dari absensi Anda, baik di e-learning dan komentar di YouTube, dan kedisiplinan Anda dalam mengumpulkan tugas. Sikap saya beri nilai A, tapi kalau Anda tidak absen, mengurangi nilai A itu bisa menjadi B, bisa menjadi C. Tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas, nilai A bisa menurun dari B bisa menjadi C. Keterampilan saya ambil dari mana? Tugas praktek. Pengetahuan saya ambil dari kuis, ulangan harian, dan ujian semester. Untuk KKM, ulangan-ulangan itu nilainya adalah 84 minimal. Kalau nilai di bawah 84, maka harus mengulang sampai nilainya 84, biar nilai Anda bagus. Kalau bagus itu bisa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri.
Nah, ini sebagai pengantar, ya, pengantar untuk pembelajaran di semester ganjil. Yang pertama, ini mungkin saya ibaratkan kalau Anda belajar IPS, desa-desa itu membentuk kecamatan. Kecamatan-kecamatan membentuk kabupaten atau kota. Kabupaten kota, beberapa kabupaten kota itu membentuk provinsi. Beberapa provinsi membentuk negara. Begitupun juga tubuh kita. Itu yang pertama, sebagian disusun, ini yang bagian paling kecil dari tubuh kita itu sel. Sel hewan, sel tumbuhan. Sel-sel itu nanti akan membentuk jaringan. Ini jaringan, otot, polos, otot lurik, otot jantung. Jaringan-jaringan nanti ini akan membentuk organ. Contohnya lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu adalah ini lambung, ya. Tangan itu organ, itu tersusun dari jaringan-jaringan. Jantung itu tersusun dari jaringan-jaringan. Nah, organ-organ nanti akan membentuk sistem organ. Contoh sistem organ, sistem pencernaan terdiri dari organ mulut, kerongkongan, ya, lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu menyusun sistem organ ini, ya, pencernaan. Nah, materi yang kita kaji nanti di semester ganjil, materi yang pertama adalah sel. Sel, baik itu sel hewan, sel tumbuhan. Apa perbedaan sel hewan, sel tumbuhan? Lalu sel-sel nanti itu materi yang kedua, kita akan membahas jaringan. Jaringan yang pertama adalah jaringan tumbuhan. Itu baik itu xilem, floem, jaringan pengangkut kayu, jaringan pengangkut apis, itu ya termasuk jaringan. Jaringan-jaringan itu yang kedua. Selanjutnya bab yang ketiga nanti kita akan membahas jaringan hewan. Termasuk manusia itu jaringan hewan. Jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan epitel, dan lain sebagainya. Jaringan-jaringan membentuk organ. Nah, nanti kita akan selanjutnya kita akan membahas sistem organ. Ingat, organ-organ itu nanti akan membentuk sistem organ. Materi selanjutnya kita nanti akan membahas sistem gerak. Sistem gerak itu meliputi otot dan tulang. Ya, ini tulang-tulang ini, organ-organ tulang ini, tulang dahi, tulang pipi, tulang tengkorak, tulang lengan atas, tulang paha. Nah, itu membentuk sistem gerak organ-organ tersebut. Selanjutnya kita nanti akan membahas tentang ini. Sistem sirkulasi, sistem peredaran darah dalam tubuh kita, meliputi jantung, pembuluh, ya, meliputi jantung, pembuluh darah, dan ini adalah paru-paru. Selanjutnya, yang terakhir, kita nanti akan membahas sistem pencernaan makanan, meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu anus. Nah, ini materi-materi yang kita bahas di semester ganjil. Sebagai penutup, ingat ada moto, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.